C23, gua pitakin kepala lu. Yang bersangkutan, si A. Kalau boneka partai yang mendapat mudarat seluruh rakyat Indonesia 276 juta jiwa. Gila, dahsyat sekali. Termasuk Al-Quran juga dibohongi. Jadi sampai seperti itu, dia berkali-kali melakukan kebohongan. Kalau, nah ini nyerempet dikit, sorry banget nih ya. Kalau Habib Bahar bin Smith dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ya. Karena disebut diduga melakukan kebohongan yang menyebarkan keonaran, manusia satu ini berkali-kali. Muslim Arbi menyebut ada 66 kebohongan. Iya, udah ya. Enggak, tapi nggak ngaku, nggak mempan. Ini nggak mempan. 66 yang terbaru seperti ini, berbohong terus. Luar biasa. Nah, saya mau langsung saja bagaimana menyangkut tadi ke soal ekonomi, sudahlah ya, udah dibahas segala macam, siapa yang diuntungkan segala macam, termasuk soal tambang. Kalau ini jadi dibeli, dibebaskan, walaupun pemerintah mengatakan itu milik negara, kapan waktu bisa dibebaskan? Ngemeng aja lo sama ember gitu ya. Kalau lo ngomong sama tembok bisa, mana bisa? Ini pasti siapa ngomong cuan tadi? Ini soal cuan. Walaupun punya HGU, nggak bisa main rampas saja. Apalagi pertanyaan pertamanya adalah, berani nggak ngerampas? Berani nggak? Kecuali itu miliknya Pak Dullah. Kecuali itu miliknya Pok Minah yang punya 1000-2000 meter dengan sewenang-wenang. Kecuali itu milik rakyat, penduduk kampung yang sudah berturun-temurun dimiliki, dikuasai, tiba-tiba ada PT yang baru dibangun 3 bulan yang lalu, tiba-tiba jebret, nih punya gue, pergi loh. Dengan mengerahkan aparatnya, baik coklat maupun loreng. Kan gila, luar biasa ini. Nah, ini Bang, ini ya, tadi disebut anggarannya 466 triliun. Dan dari awal dengan gagah perkasa dia mengatakan tidak akan melibatkan dana APBN yang banyak. Suharso Manoarfa, kepala BPN, Bappenas maksud saya, Bappenas itu mengatakan hanya 18% dana APBN untuk 466 triliun itu. Tapi yang terbaru, Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 mengutamakan 2 hal. Satu, penanganan COVID yang harus sudah selesai sebetulnya, dan satu lagi pindah ibu kota. Bayangkan seorang menteri keuangan yang dipuja-puji dunia, yang mendapatkan gelar bertubi-tubi menteri keuangan terbaik segala macam yang tidak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau saya mau kasih tahu, kenapa dia mendapat gelar bertubi-tubi sebagai menteri keuangan terbaik? Karena dia menerbitkan surat utang terlampau mahal. Artinya apa? Dia memberikan keuntungan kepada para kreditor. Dibanding kita tuh punya sebagai negara pengutang itu ada Indonesia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja, ya Om Ishak ya. Dan keempat negara tadi semua itu ratingnya di bawah Indonesia. Seharusnya negara yang ratingnya di bawah Indonesia itu membayar bunga utang lebih mahal daripada kita. Tapi edannya di tangan Menteri Keuangan terbalik dunia, ya bukan terbaik, terbalik dunia, kita bisa membayar utang lebih mahal daripada 4 negara yang terbelakang tadi. Dan itu selisihnya mencapai 2% setahun, yang dihitung oleh teman saya Gede Sandra, itu angkanya lebih dari 400 triliun lebih bayar. Dahsyat bos. Gila bos. Dan untuk itu dia diberi hadiah sebagai menteri terbaik. Bahkan ketika dia terjerat pusaran senturi, dia diselamatkan, jebret, langsung menjadi direktur eksekutif Bank Dunia. Harusnya dia diproses oleh KPK, tapi bukan cuma diselamatkan, dikasih hadiah posisi sebagai direktur eksekutif Bank Dunia. Luar biasa, dahsyat sekali. Nah, kembali ke soal tadi, ini dibangun tadi ya, bahwa pemerintah, Suharso dan Menteri Keuangan, ya, Bappenas dan Menteri Keuangan itu sudah menghitung aset-aset Indonesia di segitiga emas. Sudah diidentifikasi, diinventarisasi mana aja yang bisa dijual. Jadi gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru.
dan duitnya kurang, lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Nyewa bro. Bukan orang kaya, orang geblek. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya. Saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Ini nggak masuk akal kita sebetulnya. Oke, itu satu. Yang kedua, itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen dan direkturnya? Hanya ASN saja, uang ASN juga malas ke sana? Atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar loh. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Apakah yang membangun itu bernama siapa namanya Ciputra, Agung Podomoro, apa siapa lagi sih grup-grup itu? Sedayu? No. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Nggak ada yang mau. Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing. Dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila. Gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap. Selesai nih kita Indonesia. Lalu kalau ada masalah-masalah kita nggak cocok dengan DPR, dengan undang-undang, kita mau mau demonstrasi ke sana? Halo? Coba pikirin ini. Mau tuh dari Menteng atas no, si Basit ngajak no dari si itu. Kita demo ya, ini kita mau menentang RUU ini. Datang ke sana. Ke istana di sana, ke DPR sana. Ini coba. Ini coba tolong dipikirin. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu Menteri Pertahanan? Jangan karena ademu punya lahan di sana. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru? Ayo. Saya betul-betul kesel tadi. Jadi menurut saya malam ini kita tidak cukup hanya bunyi begini. Kita tidak cukup hanya membuat pernyataan sikap nanti akan dibacakan oleh Ketua KPAU, tapi harus dibawa ke ranah hukum. Betul ranah hukum. Ini sudah pidana segala macam. Apalah nanti teman-teman hukum yang lebih paham lah. Harus dibawa ke ranah hukum. Saya ikut tanda tangan sebagai prinsipal. Ini kurang ajar sekali ini. Dasar kurang ajarnya. Gibran sama si Kaesang ini masalah besar. Oke, saya benar-benar salut pada Ubedillah Batut, luar biasa sekali. Itu masalah besar. Saya salut benar. Dan sekarang Ubed mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, segala macam ancaman-ancaman. Tapi soal ini juga tidak kalah besar, saudara. Ini kita bukan cuma soal
serakahnya orang-orang tertentu, ada Luhut, ada segala macam tadi, Sutanto, Karnoto, dan sebagainya. Bukan cuma itu, ini soal kedaulatan. Ini soal kedaulatan. Dulu Soekarno ditangkap, Yogyakarta, ibu kota diduduki, lumpuh Indonesia. Alhamdulillah Allah menolong bangsa Indonesia lewat Safruddin Prawira Negara. Dia bikin PDRI di Bukit Tinggi. Oke, betul? Hilang itu, padahal sebenarnya presiden kedua itu bukan Soeharto. Presiden kedua itu Safruddin Prawira Negara sebetulnya. Harusnya ya. Tapi Safruddin seorang pejuang sejati, begitu Soekarno-Hatta dibebaskan, dikembalikan lagi negara ini. Saya kembalikan. Ini kalau Yogyakarta bisa dengan gampang duduki, bagaimana Kalimantan, PPU, Penajam Pasar Utara. Waduh, ini masa nggak masuk perhitungan Menteri Pertahanan sih, Mas Prabowo, please deh, ya. Anda tuh sudah banyak mengecewakan pendukungnya. Oh, mama itu sakit hati luar biasa, tapi please deh, cukup salah. Sudahi kesalahan sampai di situ aja. Sebagai Menteri Pertahanan, please lihat yang lebih luas. Ini soal kedaulatan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.